Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak hebat, apa kabar kalian di rumah? Saya berharap kalian tetap sehat dan tetap semangat dalam melaksanakan pembelajaran di setiap harinya. Oke anak-anak sekalian, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan masuk ke tema 6 subtema 3 pembelajaran pertama. Muatan pembelajaran pada hari ini ada dua, yaitu bahasa Indonesia dan IPA. Bahasa Indonesia nanti kita akan belajar tentang puisi, IPA-nya kita nanti akan belajar tentang pelestarian makhluk hidup. Tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama yaitu melalui kegiatan berlatih membaca puisi, siswa mampu mendeklamasikan puisi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang benar. Yang kedua, melalui kegiatan membuat poster, siswa mengetahui pentingnya pelestarian makhluk hidup bagi lingkungan sekitar dengan tepat. Anakku sekalian, nanti selain Ustadz buatkan video ini, nanti Ustadz juga akan kirim link PPT ke deskripsi video ini. Nanti kita akan belajar bermain juga ya. Kita akan bermain namanya petualangan kursor, seperti yang sudah kita buat dulu. Jadinya kita akan menyusuri jalan dan tidak boleh keluar dari jalan. Kita lanjut ya. Ini. Klik start. Arahkan kursor menyusuri jalan, jangan sampai keluar dari jalan. Kemudian kita masuk ke ruang materi belajar dulu. Nah, kita masuk ke ruang materi belajar ya. Sungai Pesanggerahan dulu dan sekarang. Di sebelah kanan itu merupakan gambar dari sungai yang airnya jernih tampak biru. Yang sebelah kiri sungai yang tercemar. Terlihat dari kondisi tumbuh-tumbuhannya dan kondisi airnya yang keruh yang sebelah kiri ya. Nah, untuk apa kita belajar ini? Marilah kita simak video berikut ini dengan seksama. Si Pendekar Kali Pesanggerahan. Keinginan untuk kembali melihat Kali Pesanggerahan di Jakarta yang bersih membuat Haji Khairuddin atau yang dikenal dengan Bang Idin berpetualangan menyisiri bantara sungai tersebut. Kali Pesanggerahan yang dulunya tempat ia bermain air bersama teman-temannya telah berubah menjadi kali yang kotor, penuh sampah berwarna hitam dan bau. Dengan berbekal golok dan tekad yang besar, ia mulai menyusuri bantaran sungai itu untuk melihat tingkat kerusakannya. Ini fotonya Haji Khairuddin di Jakarta ya. Ia pun mulai membersihkan sampah-sampah yang menutupi sungai tersebut. Banyak anggota masyarakat yang menentangnya karena dianggap sebagai perusuh. Kegiatannya banyak terhalang justru oleh masyarakat sekitar sungai yang tidak memahami tujuan kegiatannya. Akan tetapi ia tidak marah. Baginya untuk menyadarkan orang lain tidak perlu membalasnya dengan kekerasan. Ia melakukan berbagai cara untuk membuat masyarakat sekitar sungai sadar pentingnya merawat sungai sebagai sumber daya alam mereka. Akhirnya, berkat kesabaran dan tekad yang kuat, lambat laun kesadaran masyarakat mulai tumbuh. Pak Idin kemudian juga mengajak teman-temannya sesama petani penggarap untuk mengikuti langkahnya. Kini mereka berhasil menanam 40 ribuan pohon produktif di sepanjang bantaran kali. Burung-burung yang dulunya pergi akhirnya kembali lagi.
Mata air yang dulu tertutup sampah kembali hidup. Air kali Pesanggerahan kini sudah normal kembali. Ikan-ikan bisa hidup dan berkembang biak. Sepanjang tepian kali Pesanggerahan jadi hijau kembali. Burung-burung berkicau setiap hari. Bahkan burung cakakak yang bersarang di tanah dan sudah jarang ditemui di wilayah lain di Jakarta, kini juga bisa ditemukan kembali. Pohon-pohon yang mulai langka di Jakarta dapat dijumpai di sini. Belum lagi tanaman obat yang jumlahnya mencapai 142 jenis. Di balik sikap kerasnya itu, pria kelahiran 13 April 1956 ini ingin membuktikan hanya orang yang benar-benar memahami alam yang dapat menyelamatkannya. Di tangan Pak Idin, kali Pesanggerahan yang kotor dengan bantaran yang tak terurus berubah menjadi lahan produktif dan alami. Diambil dari Danamon Award. Nah, itu tadi yang dilakukan oleh Pak Idin. Apa pendapatmu terhadap usaha Pak Idin untuk meraih cita-citanya? Ya, tentunya cita-cita Pak Idin sungguhlah mulia. Usaha dan kerja keras telah dilakukan untuk mewujudkan mimpinya yang dapat memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat di sekitarnya. Ada banyak orang seperti Pak Idin yang bercita-cita untuk selalu menjaga dan melestarikan alam sekitarnya. Apakah kalian mau anak-anak menjaga alam sekitar kalian? Tentunya agar lingkungan kalian asri, enak dipandang mata, dan juga bersih. Next. Selanjutnya, berikut ini adalah sebuah puisi untuk para pelestari lingkungan Indonesia. Judulnya apa, anak? Penjaga Alamku, karya di Karitas. Seperti yang sudah kita pelajari dahulu, kita sudah membahas tentang ciri-ciri sebuah puisi. Puisi itu ada yang namanya bait, ada yang namanya baris. Dalam puisi lama, satu bait ini terdiri dari 4 baris. 1, 2, 3, 4. Ini satu bait. Kemudian sukatanya ada berapa dalam satu baris itu? Kau tidak pernah lelah. Kau tidak pernah lelah. Ada 7 kosakata. Kemudian ada lagi ciri-cirinya apa? Sajaknya. Lelah A, asa A, menyerah A, dibesarkan A. Berarti sajaknya adalah A. Itu ya anak-anak ya. Nah, itu sudah kita pelajari di subtema 1. Pada kesempatan kali ini nanti kita akan belajar bagaimana caranya mendeklamasikan sebuah puisi itu dengan baik dan enak untuk didengar. Agar apa? Amanat dari puisi itu bisa kita sebarkan melalui pemenggalan dari pembacaan puisi. Ya, bacalah kembali puisi Menjaga Alamku, berikan tanda jeda pada bagian-bagian yang diperlukan, latihkan kembali cara membacanya dengan menggunakan tanda jeda yang kamu buat. Kamu bisa membaca buku paket kalian di subtema 3 tema 6. Kemudian kalau sudah kalian kasih jeda, kemudian hafalkan. Nah, jangan dihafalkan, nggak usah dihafalkan, tapi deklamasikan puisi tersebut. Kali ini minta orang tua atau saudaramu di rumah untuk memperhatikan tanda jeda yang telah kamu buat saat kamu mendeklamasikannya. Lalu rekam video saat dirimu mendeklamasikan puisi tersebut. Kirimkan hasil videomu ke gurumu. Gitu ya anak-anak ya. Selanjutnya, seperti yang kita lihat, ini gambar apa anak-anak? Ini adalah gambar dari sumber daya alam mineral.
Sumber daya alam mineral merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Tahu kan, tidak dapat diperbaharui? Diperlukan waktu yang sangat lama dalam pembentukannya. Tidak sebanding dengan cepatnya sumber daya alam itu digunakan untuk kebutuhan hidup manusia. Sumber daya mineral yang dimaksud berupa batuan dan bahan tambang. Batuan dapat berupa pasir, tanah liat, dan semen. Bahan tambang berupa emas, besi, batu bara, dan minyak. Ya, gitu ya. Mineral yang dimaksud berupa batuan dan bahan tambang. Batuan itu berupa pasir, tanah liat, dan semen. Sedangkan bahan tambang itu berupa emas, besi, batu bara, dan minyak bumi. Ini semua adalah contoh dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, kalau ini merupakan makhluk hidup yang ada di alam, yang disebut juga dengan sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati berupa tumbuhan dan hewan yang menjadi sumber makanan manusia. Selain itu, tumbuhan dan hewan berperan untuk menjaga keseimbangan alam. Bencana alam yang terjadi salah satunya karena keseimbangan alam terganggu. Banjir di Jakarta karena sungai-sungai yang tidak dipelihara dan dijadikan tempat pembuangan sampah. Hal ini menyebabkan kerugian yang sangat besar, baik bagi manusia maupun bagi makhluk hidup lainnya. Alam dan sumber daya alam memang harus dijaga agar lestari. Semua orang dapat melakukan sesuatu untuk menjaga dan memeliharanya. Jika alam rusak, manusia dan makhluk hidup lainnya akan kehilangan tempat tinggal dan sumber kehidupan. Oleh karenanya, manusia harus berusaha menjaganya. Salah satunya adalah dengan mengampanyekan usaha sederhana memelihara lingkungan melalui poster. Nah, ini kegiatan yang kedua kalian, yaitu membuat poster tentang kampanye usaha untuk memelihara lingkungan. Tugas kalian yang kedua yaitu membuat poster dengan memilih satu dari dua tema berikut. Pentingnya melestarikan sumber daya alam hayati tumbuhan atau pentingnya melestarikan sumber daya alam hayati hewan. Rancanglah sebuah poster untuk menyampaikan pesanmu pada buku tulismu. Tuliskan kalimat yang mewakili pesan yang hendak kalian sampaikan. Rancanglah sebuah gambar yang akan mendukung isi pesan. Gunakan kertas ukuran A3 untuk mulai memindahkan gagasan dari buku tulis ke kertas poster tersebut. Kalau tidak A3, boleh menggunakan F4 juga boleh. Nah, bisa dilihat gambar di bawah ini. Ini untuk menjaga alam. Poster seperti ini ya. Lanjut. Nah, sama ya. Kemudian kalau sudah kalian buat poster, kalian deklamasikan, ceritakan hasil postermu. Kalau masuk ya di depan kelas, kalau tidak masuk seperti ini bisa dipresentasikan melalui video dan nanti dikirim ke guru kalian masing-masing. Nah, ini tadi pembelajaran singkat dari Ustadz untuk kalian. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian di rumah. Waktunya kita main game. Uji kompetensi ya. Kita sudah ke ruang materi belajar. Sekarang kita maju ke ruang uji kemampuan. Mulai. Ustadz kasih waktu 10 detik untuk mengerjakan soal ini. Dipikirkan dulu ya. Berkisah tentang apakah puisi di bawah ini? Apakah A alam, B penjaga alam, C alam adalah ibu, D karakteristik alam? Dibaca dulu sebentar.
Jawabannya apa anak-anak? Tentang apa puisi di bawah ini? Nah, benar. Jawabannya adalah B. Selanjutnya, segala kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup disebut apa? Segala kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Apakah A. Sumber-sumber alam, B. Sumber kekayaan alam, C. Sumber kekuatan alam, D. Sumber daya alam. Pikirkan dulu 10 detik. Nah, jawabannya adalah sumber daya alam, karena sumber daya alam adalah diciptakan untuk kita manusia dan hewan tumbuhan di sekitar kita. Dan soal selanjutnya, belakangan ini banyak sekali nelayan yang sering menggunakan pukat harimau, bom dan racun untuk menangkap ikan, padahal penggunaan ketiga benda tersebut mendapat larangan dari pemerintah untuk penggunaannya. Jika nelayan menangkap ikan dengan menggunakan pukat harimau, maka hal tersebut dapat membahayakan ekosistem laut. Karena apa? A, B, C, D. Pilih yang mana yuk? 10 detik. Nah, jawabannya adalah C. Terumbu karangnya rusak, ikan yang kecil juga ikut kena pukat harimau. Jadinya ikan-ikan kecilnya habis, ya nanti tidak ada generasinya. Maka suatu saat ikan di laut juga akan habis karena adanya pukat harimau tadi. Next, berdasarkan tabel berikut sumber daya mana yang dapat diperbarui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jawabannya A, B, C, D. Jawabannya apa anak? Air, ya, udara, matahari, dan tanah. Jawabannya adalah B. Nah, itu tadi game sederhana dari Ustadz di tema 6, subtema 3, pembelajaran pertama. Semoga kalian tadi menjawabnya benar semua ya anak-anak ya. Oke. Nah, itu tadi kita sudah belajar tentang materi, tentang bagaimana caranya memberi jeda pada puisi, dan juga bagaimana caranya membuat poster untuk mengkampanyekan pelindungan tentang sumber daya alam. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kalian. Apabila ada tutur kata Ustaz yang salah, mohon dimaafkan. Jaga kesehatan selalu, kerjakan tugas-tugas yang diberikan gurumu, dan hormati terus orang tuamu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.